Ya, halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Ketemu lagi di video gua. Dan pada kesempatan pagi hari ini gua akan sharing aja ya teman-teman. Saya akan melakukan penggantian ban dari motor Kawasaki Versys saya. Nah, seperti teman-teman ketahui, Kawasaki Versys ini menggunakan ban bawaan IRC Trailwinner. Kalau saya coba-coba browsing, ini ban dari Thailand ya teman-teman. Untuk ban belakangnya di ukuran 130/80 untuk ring 17. Kemudian untuk ban depannya ada di ukuran 190 untuk ring 19. Nah, sebenarnya saya mengganti ban ini karena apa ya? Sebetulnya untuk bannya masih bagus ya teman-teman, masih bagus, nggak ada masalah juga. Cuman ada beberapa kondisi yang membuat saya agak kurang yakin gitu sama gripnya gitu ya. Kadang-kadang berasa agak licin, tapi itu pengalaman saya ya teman-teman, bukan berarti ban ini kurang bagus begitu ya. Cuman dari bentuk kembangan bannya ini saya merasa agak kurang pas kalau digunakan untuk sedikit masuk ke gravel gitu ya teman-teman, atau ke jalan yang agak muddy atau berlumpur begitu ya. Jadi memang agak subjektif. Nah, seperti kita lihat nih, kembangannya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, masih cukup tebal sebetulnya, bahkan apa ini, kalau bisa dibilang rambut-rambutnya ini masih ada, masih cukup tebal juga. Cuman karena pengalaman itu tadi, dan seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, saya sempat terpleset gitu ya di perjalanan menuju ke Citorek. Meskipun itu juga karena faktor jalanan yang kurang baik, tetapi dari pengalaman itu saya melihat bahwa ban ini cengkramannya bisa dikatakan kurang gitu ya. Nah, ini saya sedang siap-siap untuk mengganti dengan ban apa, kita lihat nanti ya teman-teman di toko. Nanti sekalian konsultasi akan menggunakan ban apa, dan sarannya nanti sebaiknya menggunakan ban apa, kita lihat nanti di tokonya. Sementara sih saya pengennya kalau nggak Shinko E705 atau Michelin Anaki Adventure. Nanti kita lihat ketersediaannya, dan setelah fitting lebih pas yang mana. Dan untuk ban belakang sepertinya saya pengen sedikit upsize ya, supaya agak gambot sedikit aja sih. Biar agak kekar gitu motornya. Ya, oke, kita akan siap-siap dan kita akan cabut. Nanti saya akan coba rekam juga di lokasi penggantian ban untuk saya bagikan ke teman-teman. Yuk, kita let's go.
Ya teman-teman, saya baru saja sampai di rumah setelah parkir dan menata beberapa barang. Ini saya tunjukkan dari dekat hasil penggantian ban Michelin Anaki Adventure ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk menggunakan ban Michelin Anaki Adventure. Untuk ban belakang saya menggunakan ukuran 150/70 untuk ring 17. Tadi sempat ditawarin juga yang 170 ya, kalau nggak salah 170, entah 60/60 atau 70 ya, saya lupa. Cuman saya berpikir bentuknya terlalu donat ya teman-teman. Jadi pengalaman saya menggunakan motor yang lain, kalau bannya itu terlalu donat kadang jadi nggak nyaman juga. Itu pengalaman pribadi saya ya. Nah tadi kenapa saya memutuskan akhirnya menggunakan ban Michelin ini, karena secara harga sebetulnya hampir sama ya dengan Shinko E705. Cuman tadi kebetulan tidak tersedia yang tapaknya di sekitar 150-an ya, maksimum 150-an teman-teman. Jadi yang tersedia tapaknya lebar, dan saya pikir Michelin juga cukup baik ya secara kompon. Tadi setelah memasang saya coba langsung, ya kira-kira jaraknya sekitar 15 km ya dari tempat saya tinggal. Saya coba untuk ya bukan speeding lah ya, dengan kecepatan yang lumayan gitu. Handlingnya cukup berasa ya teman-teman, handlingnya cukup baik. Kemudian ada beberapa tikungan meskipun bukan untuk cornering, tapi feel-nya itu berasa teman-teman. Agak berbeda juga pada saat saya melewati jalanan yang agak bumpy. Ban ini cenderung lebih empuk ya teman-teman. Mungkin juga secara ukuran karena lebih tebal. Kemudian komponnya juga kemungkinan lebih soft ya teman-teman. Jadi pada saat digunakan melewati jalan yang bumpy, kemudian gravel yang ringan-ringan, karena ke rumah saya ini cukup bervariasi teman-teman. Jalan rayanya juga ada, tapi pada saat akan memasuki kawasan perumahan saya banyak jalan yang sudah rusak gitu ya. Jadi tadi sambil mencoba ingin tahu karakteristik dari ban ini seperti apa. Ya memang tidak semua ban itu bisa pas dengan semua rider ya teman-teman. Bisa jadi digunakan oleh si A itu pas, digunakan oleh B berasa licin, atau sebaliknya terlalu keras. Itu memang tergantung dari gaya berkendara masing-masing. Itu menurut saya ya, pengalaman saya, karena mungkin ada yang lebih suka misalnya banyak terabasan, ya mungkin ban ini mewakili ya kira-kira 50% dari kebutuhan itu ya. Karena kalau dilihat dari tekstur kembangan atau motif dari bannya sendiri itu 80% untuk on-road dan 20% untuk off-road. Nah pengalaman saya juga menggunakan ban untuk mobil, tapi ya teman-teman, itu dengan menggunakan Michelin itu cukup awet. Kemudian sudah saya gunakan ya kurang lebih ini sudah tahun keempat ya reguler saya gunakan. Mobilnya juga cukup sering saya gunakan. Itu tapak-tapak dari bannya itu belum habis gitu ya teman-teman, dan suara yang dihasilkan pada saat kita di jalan tol atau jalan yang cor beton itu tidak terlalu berisik, jadi lumayan lembut suaranya. Itulah kenapa saya tadi memutuskan untuk menggunakan Michelin. Dan memang Michelin Anaki Adventure ini banyak digunakan untuk motor-motor adventure, dan ini sepertinya merupakan OEM dari BMW GS ya teman-teman. Nah untuk ban depannya saya menggunakan ukuran 110/80 ring 19. Kalau di bawaan dari versi ini kan yang IRC tadi 100/90 ya, kalau nggak salah per 90 untuk ring 19. Nah untuk tahun pembuatannya sendiri untuk kedua ban ini tadi sudah saya cek, itu di tahun 2024 ya teman-teman pembuatannya, jadi masih relatif baru. Nah yang menarik mungkin ini tips ya, tips yang tadi dibagikan oleh mas-masnya yang pasang ban Michelin ini. Untuk dipasang di Versys 250 disarankan untuk ban belakang bisa dilakukan tubeless,
tetapi untuk ban depan tetap menggunakan ban dalam. Saya tadi tanya alasannya, kenapa Mas, apakah memang secara teknis harus seperti itu? Tapi menurut Masnya tadi dijelaskan karena ukuran bannya ini ukuran velg dari Kawasaki Versys ini kurang lebar. Jadi kalau menggunakan ban Michelin Anarchy Adventure ini kurang lebar teman-teman. Jadi nanti takutnya susah dibentuknya. Akhirnya bannya nggak bisa simetris gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu tips ya. Mungkin teman-teman nanti menemukan mekanik atau pernah punya pengalaman yang mungkin jauh lebih baik, bisa di-share di kolom komentar ya. Jadi kita saling sharing. Cuman dengan kondisi ini ban depan saya menggunakan ban dalam teman. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya, tidak terlalu masalah, sehingga pada saat digunakan nanti tidak sulit, karena cukup repot ya. Saya bayangkan nanti kalau ini bocor, berarti saya harus mencari tempat tambal ban yang minimal punya alat untuk mencongkel ban tubelessnya ini. Karena kalau manual cukup merepotkan dan terlebih masih menggunakan ban dalam, jadi cara tambalnya harus cara tambal ban dalam, tidak bisa seperti ban tubeless yang tinggal ditusuk itu ya teman-teman, tambalan dengan tubeless seperti mobil. Ya penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Motifnya seperti ini. Nah sepintas kalau kita perhatikan motif dari bannya ini mirip-mirip ban Corsa Cross ya teman-teman, cuman lebih kecil lah ya, bentukan pulau-pulaunya itu lebih kecil. Sempat saya terpikir untuk menggunakan Corsa Cross juga teman-teman, cuman versi dari beberapa teman saya memang enak, bannya juga cukup awet, tapi kalau pada saat dibuat menikung teman-teman, kadang-kadang karena komponnya itu keras, itu agak berasa licin ya teman-teman. Jadi teman-teman saya yang kebetulan menggunakan ban motor tersebut untuk dual purpose, untuk motor-motor dual purpose seperti WR155 kemudian KLX, itu rata-rata menyarankan atau berbagi bahwa pada saat menggunakan Corsa Cross itu licin gitu ya. Tapi saya boleh dikoreksi ya teman-teman, itu kan masukan yang saya dapatkan. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi mungkin dengan orang yang berbeda ban Corsa Cross lebih nyaman untuk digunakan. Oke, saya rasa cukup sekian ya video kali ini. Semoga sharing ini bisa bermanfaat, dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, bisa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik tombol subscribe. Bisa share video ini apabila bermanfaat, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.